Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Wirayasa, NPM 130111900044. Pada kali ini saya akan melakukan pemeriksaan basic hearing dan juga vestibular. Baik, selamat siang Pak. Perkenalkan, nama saya Asep Wirayasa. Di sini saya sebagai dokter yang sedang berjaga di klinik pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Hardianto. Bapak Hardianto. Baik, izinkan saya sambil menulis ya Pak. Bapak usia berapa tahun? 30 tahun. 30 tahun. Bapak pendidikan terakhir? SMA. SMA. Oke. Bapak sekarang bekerja sebagai apa, Pak? Petani. Petani. Bapak sekarang tinggal di mana? Karawang. Di Karawang. Oke, baik Pak. Bapak ada keluhan apa sehingga Bapak datang ke sini? Telinga kiri saya agak kurang mendengar dan sering pusing-pusing. Oh, jadi telinga kirinya agak kurang mendengar ya Pak? Sama agak sering pusing? Oke. Terus Bapak ketika Bapak merasakan sering pusing, apakah Bapak seperti mau terjatuh gitu Pak? Ya. Oh iya ya Pak ya. Baik. Baik Dok, tadi pasien memiliki keluhan yaitu telinga kirinya ternyata agak kurang mendengar dan juga sering merasakan pusing. Untuk selanjutnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan sabun, kemudian mengeringkannya dengan menggunakan handuk. Setelah itu kemudian saya akan menggunakan masker dan juga sarung tangan. Setelah itu maka seharusnya saya menggunakan headlight untuk memeriksa apakah telinga pasien terdapat serumen atau tidak, karena jika ada serumen maka akan mempengaruhi hasil pemeriksaan kali ini. Kemudian saya juga akan memastikan apakah tidak ada yang menghambat pada telinga pasien dengan cara melebarkan pina pasien dengan menggunakan ibu jari dan juga jari tengah ke atas, kemudian mendorong ke depan teragus dengan menggunakan jari telunjuk. Baik, untuk selanjutnya saya akan memberikan penjelasan kepada pasien mengenai pemeriksaan yang akan dilakukan. Baik Pak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pendengaran dan juga pemeriksaan keseimbangan. Mungkin nanti agak sedikit tidak nyaman, tetapi saya akan berusaha seprofesional mungkin. Dan pemeriksaan ini tentunya penting untuk mengetahui mengenai penyakit Bapak dan juga seberapa parah. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, terima kasih. Baik, yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan Rinne test. Pak, nanti saya akan menempelkan garpu tala ini yang sudah diketarkan ke bagian tulang maksud Bapak. Nanti apabila tidak terdengar, angkat tangannya ya Pak ya. Oke. Saya akan memegang ini dengan sebelah tangan, kemudian nanti saya akan ditetarkan. Tempelkan di tulang maksud pasien. Tidak terdengar Pak? Tidak terdengar juga. Oke, baik. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan di telinga yang sebelah kanannya. Tadi sebelah kiri tidak terdengar. Oke, sekarang terdengar ya? Baik, dari pemeriksaan Rinne test bahwa telinga kanan pasien mendengar dengan normal, maka itu artinya Rinne testnya positif. Kemudian sedangkan telinga bagian kirinya pasien tidak mendengar ketika kita tempel di tulang mastoid dan juga tidak mendengar ketika kita tempatkan di bagian depan telinga bagian luarnya, sehingga Rinne test untuk telinga bagian kiri itu negatif. Baik, yang selanjutnya adalah pemeriksaan Weber test. Baik Pak, nanti saya akan tempatkan ini di bagian tengah dari forehead Bapak atau bagian dahi Bapak di sini. Nanti apabila terdengar sama, Bapak bilang. Apabila terdengar lebih kuat di satu sisi, nanti tolong bilang ke saya Pak ya. Baik, kita akan pegang dengan salah satu sisi, kemudian kita getarkan, tempelkan di tengah ini. Lebih kuat di telinga kanan. Lebih kuat di telinga kanan. Oke. Baik, karena pasien mendengar lebih kuat di telinga kanan, artinya lateralisasinya ke kanan, ke arah yang sehat, maka dari pemeriksaan Weber test ini menandakan bahwa pasien mengalami gangguan sensori neural. Baik, di sini saya akan membaca audiogram berikut ini, di mana ini merupakan audiogram nomor 4. Jika dilihat bahwa bagian pemeriksaan di telinga kanan itu menggunakan warna merah, kemudian yang kiri atau tulisannya yang di atas ada L atau left itu menggunakan warna biru. Nah, di sini kita bisa lihat juga bahwa ada perbedaan dari segi simbolnya. Untuk yang telinga kanan khususnya bagian air conduction itu menggunakan lingkaran, simbol lingkaran. Kemudian untuk bagian telinga kiri
itu untuk air conduction-nya itu menggunakan simbol X, dimana itu adalah unmasked ya. Kemudian telinga bagian kanan juga untuk yang bone conduction-nya itu unmasked juga. Dia seperti panah ke arah kiri untuk yang telinga kanan. Sedangkan untuk yang telinga kiri itu seperti panah ke arah kanan. Dan itu juga merupakan bone conduction yang unmasked. Kemudian bedanya antara air conduction dan bone conduction, jika air conduction itu dia garisnya tidak terputus, sedangkan bone conduction itu garisnya terputus-putus. Nah, selanjutnya untuk interpretasinya itu sendiri, untuk yang telinga bagian kanan itu termasuk ke dalam normal. Karena apa? Karena air conduction dan bone conduction-nya kurang dari 25 desibel, dan juga gap antara air conduction dan juga bone conduction-nya itu kurang dari 10 desibel. Sedangkan untuk telinga kiri sendiri itu untuk air conduction-nya dia dan juga bone conduction-nya sama-sama di atas 25 desibel. Kemudian karena jika kita lihat dalam air conduction dan juga bone conduction-nya ada gap yang lebih dari 10 desibel, maka bisa dikatakan bahwa ini merupakan gangguan dengar campur. Nah, kemudian apabila kita hitung ambang batasnya, yaitu untuk air conduction di 500, 1000, 2000 dan juga 4000, itu bisa kita dapatkan rata-rata 68,75, di mana itu termasuk ke dalam kategori gangguan dengar berat. Jadi di sini untuk telinga kirinya adalah gangguan dengar campur dengan derajat berat. Baik, yang selanjutnya adalah pemeriksaan Robert test, di mana pada pemeriksaan ini saya akan menyuruh pasien untuk berdiri terlebih dahulu, kemudian menempatkan kakinya sejajar. Silakan Pak, kakinya disejajarkan, tumit dan ujung jari kaki itu saling menempel. Kemudian silakan Bapak tempelkan atau tempatkan kedua tangan Bapak bersila di depan dada. Kemudian saya harus menjaga pasien agar tidak jatuh pada posisi seperti ini. Nah, kita amati terlebih dahulu. Kemudian apabila pasien tidak jatuh, kemudian kita suruh pasien untuk menutup matanya dan kita lihat kemana arah jatuh pasien. Silakan Pak, tutup matanya. Oke, bisa dilihat bahwa pasien terjatuh ke sebelah kiri, di mana itu merupakan yang ada gangguan. Baik Pak. Pada normalnya seharusnya pada pemeriksaan ini pasien mampu mempertahankan posisinya dengan seimbang. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tandem gait test, di mana seperti biasa saya menyuruh pasien untuk berdiri seperti tadi. Kemudian Bapak tolong simpan lagi kakinya di depan sejajar, kemudian tumit dan kaki menempel. Setelah itu tangan disilangkan di depan dada. Kemudian saya akan menjaga agar pasien tidak terjatuh. Kemudian silakan Bapak lihat lurus ke depan secara horizontal. Kemudian nanti saya akan menyuruh pasien untuk berjalan lurus ke depan, dan kita akan amati apakah pasien mampu untuk berjalan sejajar ya, secara lurus ke depan. Baik, silakan Pak, jalan. Oke. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa pasien terjatuh ke arah sebelah kiri, di mana itu merupakan tempat di mana pasien mengalami gangguan pendengaran, dan bisa kita lihat bahwa pasien tidak mampu untuk mempertahankan posisinya untuk berjalan lurus, tidak berusaha untuk menahan tidak terjatuh. Baik, terima kasih.